Shalom, perkenalkan nama saya Destimawati Harefa. Saya dari Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saat ini saya akan melakukan atau menjelaskan video tentang materi moral pada anak usia dini dengan mata kuliah Strategi Pengembangan Moral dan Afeksi Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Pak Uranus Jamili MPDK. Dahsyat, luar biasa, yes. Semuanya tadi udah sarapan pagi belum? Yang sudah sarapan tadi siapa? Oh, semua sudah sarapan ya. Jadi, adik-adik semuanya, sebelum kita berangkat ke sekolah, alangkah lebih baiknya kita sarapan pagi. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan pembelajaran kami. Berikan kami kepintaran Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Sekarang kita sudah selesai berdoa. Sekarang Miss mau mengajak kita bernyanyi semua. Tahu lagu di sini senang, di sana senang. Tahu ya? Oke, 1, 2, 3. Sudah selesai bernyanyi. Nah, sekarang Miss akan memberikan materi kepada anak-anak semua tentang moral. Apa? Tentang moral. Oke, mari kita mendengarkan materi atau video animasi berikutnya yang saya berikan. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang moral pada anak usia dini. Moral berasal dari kata Latin yaitu moralitas, yang artinya istilah manusia menyebutnya suatu tindakan yang mempunyai nilai positif. Pendidikan moral pada anak usia dini merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan untuk memberikan kesadaran tentang moral pada setiap anak sejak usia dini. Adapun menurut para ahli tentang pengertian moral, yang pertama menurut Gunarsa mengatakan bahwa moral adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Menurut Shafter, moral adalah kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan masyarakat dan kelompok sosial. Kita juga harus mengetahui, baik itu guru, keluarga, ataupun siapapun itu, mengetahui bahwa moral sangat penting sekali diajarkan kepada anak usia dini, di mana moral membawa keharmonisan dalam kehidupan apabila dilaksanakan dengan moral yang berlaku pada pendidikan moral pada anak usia dini, merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan untuk memberikan kesadaran tentang moral pada anak sejak usia dini. Oke, saya akan menjelaskan atau menceritakan salah satu cerita yang berkaitan membangun moral pada setiap anak. Baik, cerita ini saya mengangkat judul
Yesus membantu orang tuanya. Sumbernya dari kitab Lukas pasal 2 sampai dengan pasal 3. Langsung saja, di kota Nazaret, Yesus tumbuh jadi anak yang besar. Suatu hari, Yesus dipanggil oleh ayahnya yang bernama Pak Yusuf. Setiap hari, Pak Yusuf bekerja sebagai tukang kayu. Pak Yusuf mempunyai banyak peralatan pertukangan kayu. Yesus juga sangat senang membantu ayahnya bekerja. Suatu saat, Pak Yusuf memberi tugas kepada Yesus untuk membuat sebuah kursi kayu. Nah, Yesus pun mengerjakan tugas yang diberikan oleh ayahnya, yaitu membuat kursi kayu itu dengan sekuat tenaga Yesus. Akhirnya pun Yesus menyelesaikan kursi kayu itu dan Pak Yusuf memeriksa hasil pekerjaan Yesus. Dan kursi kayu buatan Yesus itu pun sangat baik dan bagus sekali. Pak Yusuf pun sangat senang dengan hasil pekerjaan Yesus anaknya. Setelah Yesus selesai membuat kursi kayu, Yesus membersihkan sampahnya. Ketika pun sore tiba, Pak Yusuf mengajak Yesus untuk segera pulang ke rumah. Yesus pun bertemu Maria ibunya yang mengajarkan tentang perintah Allah yang harus ditaati. Akhirnya, Yesus dan ibunya Maria berdoa mengucapkan terima kasih kepada Allah Bapa. Nah, adik-adik semuanya, cerita yang barusan Mi sampaikan kepada kita semuanya mengandung makna yang begitu baik dan begitu besar dan bagus untuk kita contohin, di mana Tuhan itu sangat berbakti sekali dengan ayahnya Yusuf dan ibunya Maria. Untuk itu, kita wajib mencontohi perbuatan Yesus yang begitu rajin membantu kedua orang tuanya. Selain itu, Tuhan tak pernah mengenal kata malas dalam mengerjakan perintah atau tugas-tugas yang diberikan ayahnya Yusuf kepada Yesus. Jadi, anak-anak semuanya, marilah kita membantu orang tua kita, membantu ayah kita, membantu ibu kita dalam mengerjakan tugas-tugas di rumah. Contohnya, merapikan buku sekolah, taat terhadap orang tua, tidak melawan orang tua, dan apalagi membantah perintah orang tua. Itu tidak boleh sama sekali. Di suatu kampung, hiduplah seorang penggembala kerbau. Di padang, si anak penggembala kerbau merasa bosan dengan kerjanya setiap hari. Dan pada akhirnya pun, dia melakukan suatu tindakan, berbohong kepada penduduk pendesaan. Beginilah ceritanya. Aku bosan sekali. Aku lelah, capek. Sepanjang hari cuma bersama kerbau. Aku berharap ada sesuatu yang menarik terjadi hari ini. Yes, aku punya ide. Cihuy. Ada singa, ada singa. Kerbauku dimakan singa. Tolong, kerbauku dimakan singa. Ada singa, tolong. Kerbauku dimakan
ada kerbau dimakan singa. Wah, gawat. Hei, teman-teman, ada singa. Ada singa. Ada kerbau dimakan singa. Ayo kita tangkap. Ayo kita tangkap rame-rame, ayo. Ayo. Tangkap. Kalau tidak ditangkap bisa berbahaya ya. Mana singanya? Iya, Ayo mana kita singanya? cari. Stop. Mana singanya? Itu kerbaunya masih utuh. Mana si Tole ya? Wah, itu dia. Loh kok malah joget-joget? Hei, di mana singanya? Apa kamu terluka, Le? Hah? Maaf bapak-bapak, sebenarnya aku telah berbohong pada bapak-bapak. Habis aku merasa bosan tinggal di padang rumput terus. Kemudian aku mengarang cerita saja. Ternyata lucu melihat tingkah laku bapak. Bohong? Anak kurang ngajar, membohongi orang tua. Orang seenaknya. Mana, men? Sawah! Kerbauku. 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 Si Tole lagi. Pasti mau berbohong kayak kemarin. Sebel aku, Bune. Tapi kalau mendengar tangisnya, mungkin benar kalau kerbaunya itu dimakan singa. Mbok coba dilihat, Pak Nek. Kalau melihat dari gaya nangisnya, kelihatannya dia nggak bohong. Iya ya, mungkin bener. Coba aku tanyain. Ayo. Hei Tole, Hei, kamu bohong lagi ya? Awas kalau kamu bohong, aku gigitin semut merah sekeranjang biar tahu rasa nanti. Bener pak, aku ndak bohong. Kalau ndak percaya buktikan saja sendiri. Tuh kerbaunya di atas bukit sana. Bagaimana nih? Perlu kita buktikan sekarang? Ya, buktikan saja. Siapa tahu dia beneran. Iya, benar juga kata Bapak Wagiman itu ya. Ayo. Masa sih kita dibohongi lagi oleh anak itu? saya rasa nggak mungkin dia bohong lagi. Ayo. Mana? Mana? Ya Tuhan, ternyata kita dibohongi lagi sama si Sontoloyo itu. Anak kucing kok dibilang anak singa? Ada-ada saja. Kalau begitu harus kita apakan si Sontoloyo itu sekarang? Oh ya jangan emosi, Kang. Orang itu harus sabar. Bagaimana tidak jengkel? Orang tua kok dipermainkan seperti ini? Sudah. Iya, anak itu memang bandel Iya, banget. memang bandel. Orang kamu mau dibohongin lagi. Kualat apa ya aku sama orang kampung? Mau apa lagi kamu kesini? Mau bohong lagi ya? Hah? Bener pak, aku sungguh tidak bohong. Kerbauku sungguh dimakan singa pak, tolong. Masa bodoh mau bohong atau tidak, aku tidak mau tahu, titik. Dasar pembohong. Di suatu kampung, hiduplah seorang penggembala kerbau. Di padang, si anak penggembala kerbau merasa bosan dengan kerjanya setiap hari. Dan pada akhirnya pun, dia melakukan suatu tindakan, berbohong kepada penduduk pendesaan. Beginilah ceritanya.
Baik, untuk adik-adik semuanya, kita telah menyaksikan pembelajaran animasi dari judul Suka Berbohong, Celaka Akibatnya. Di cerita animasi Suka Bohong atau Celaka Akibatnya memiliki banyak sekali motivasi atau yang dapat memotivasi setiap apa yang kita lakukan. Di dalam cerita animasi ini ada beberapa pesan-kesan yang disampaikan yang dapat kita contohkan dan yang bisa menjadi motivasi kita untuk setiap anak-anak. Salah satu pesan-kesan yang saya kutip yaitu janganlah berbohong dan merugikan orang lain karena kau akan kehilangan kepercayaan. Nah, untuk adik-adik semuanya, perlu kita ketahui bahwa berbohong kepada orang itu adalah salah satu moral yang tidak baik, apalagi berbohong kepada orang tua kita sendiri. Di mana saya mengatakan seperti ini karena di cerita Suka Bohong Celaka Akibatnya pada animasi tersebut tadi, seorang penggembala kerbau yang menggembalakan di padang merasa bosan dengan pekerjaannya itu. Karena dia bosan dengan pekerjaannya, dia pun menyusun rencana. Tetapi rencana itu membuat seorang atau seseorang hilang dan tidak percaya lagi kepada seorang penggembala kerbau tersebut. Di mana penggembala kerbau ini membohongi semua penduduk bahwasanya kerbaunya dimakan oleh seorang singa. Dan dia pun berteriak minta tolong. Tolong! Serigala memakan kerbauku. Singa memakan kerbauku. Dan seorang penduduk itu pun, semua penduduk lari bergegas membantu penggembala itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Penduduk itu pun merasa kecewa dengan kebohongan si penggembala tersebut. Keesokan harinya pun, si anak pun terus melakukan kebohongan yang sama. Dan penduduk yang berada di situ, petani-petani yang sedang bekerja, menghentikan pekerjaannya, meninggalkan pekerjaannya, dan berlari bergegas membantu si penggembala untuk menyelamatkan kerbau si penggembala dari serangan singa. Dan penduduk itu pun merasa kecewa besar. Dan sampai mereka mengatakan kepada penggembala, kami tidak akan percaya lagi kepada kamu. Jika engkau minta tolong dan berteriak, kami tidak akan percaya dengan engkau. Karena engkau selalu membohongi kami. Dan si penggembala itu pun berkata kepada si penduduk, dia minta maaf dan berjanji tidak akan melakukan hal yang salah dan berbohong kepada penduduk itu lagi. Dan suatu saat pun si gembala kena musibah, yaitu singa memangsa betul-betul kerbau dari si penggembala. Dan saat penggembala naik di atas gunung, di atas bukit, dia melihat singa dan memangsa kerbau-kerbaunya si penggembala. Dan si penggembala itu pun lari bergegas minta tolong kepada penduduk. Tetapi penduduk sama sekali tidak percaya dengan si penggembala. Dan akhir cerita itu adik-adik mengajarkan kita jangan sekali-sekali berbohong terhadap sesama, guru, kakak, adik, abang, orang tua, apalagi kepada Tuhan. Karena
Jika kita melakukan 1-2 kali kebohongan, seseorang tidak akan percaya lagi dengan kita. Dan untuk adik-adik semua, marilah membangun moral yang baik. Tinggalkan yang buruk dan kembangkan yang bisa membuat kalian berkembang. Yang menurut kalian baik, yang selalu diajarkan guru, selalu diajarkan orang tua yang baik terhadap kalian adik-adik. Mari kalian laksanakan. Karena moral itu sangat penting sekali untuk kita, untuk pribadi kita. Kebaikan kita sangat perlu sekali. Jika kita tidak baik, jika kita selalu berbohong, seseorang pun tidak mau berkawan dengan kita. Ayo adik-adik semua, mari kembangkan moralmu, berbuat baiklah. Ingat pesan dari cerita animasi Suka Bohong Celaka Akibatnya, yaitu pesannya, janganlah berbohong dan merugikan orang lain karena kau akan kehilangan kepercayaan. Baik, sekian hasil dari cerita animasi saya. Jikalau ada kesalahan dalam tutur kata, pengeditan, saya mohon maaf. Dan ucapan terakhir, saya ucapkan shalom dan terima kasih untuk semuanya.